Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Aulia dengan nomor induk mahasiswa 1198030201 dari kelas Sosiologi semester 4, akan menjawab pertanyaan Sosiologi Komunikasi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Sosiologi Komunikasi. Jadi mengenai pertanyaan pertama, jelaskan mengenai teori peran klasik dan juga teori dramaturgis. Jadi apa sih teori peran itu? Peran itu adalah bagian yang dijalankan oleh seseorang ketika mereka berinteraksi dengan orang lain untuk menentukan hak, tugas, dan juga kewajiban. Dan pola perilaku orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial. Contohnya, ketika seorang mahasiswa dipersyaratkan berpakaian rapi ketika mereka sedang belajar, ketika mereka sedang melakukan perannya sebagai mahasiswa. Sedangkan menurut teori dramaturgis, kehidupan yang sedang kita jalani itu layaknya sebuah panggung sandiwara ataupun panggung teater. Peran yang dimainkan oleh seorang manusia ataupun seorang individu adalah suatu bentuk citra ataupun bayangan yang ingin diwujudkan oleh masing-masing setiap individu untuk mengkomunikasikan kepada halayak. Tujuan dipertontonkannya perannya ini adalah untuk membuat halayak percaya bahwa mereka menunjukkan peran yang sedang mereka lakukan. Contohnya seperti pedagang asongan, mereka berpakaian biasa, membawa dagangan kemana-mana dengan menjajakan asongan. Tapi dibalik semua itu, pedagang asongan juga seperti halayaknya manusia biasa, seperti makan, minum, mandi, sholat, dan lain sebagainya. Lalu mengenai soal kedua, aspek positif apa saja sih dari adanya interaksi desa dan kota? Aspek pertama yaitu adalah religion komplementari, yang artinya wilayah saling melengkapi. Dengan adanya dua wilayah yang surplus dan minus dari sumber daya, sangat memperkuat terjadinya sebuah interaksi. Artinya, kedua wilayah itu saling melengkapi kebutuhan, di mana masing-masing wilayah itu memainkan perannya sebagai produsen dan juga konsumen. Lalu kedua ada intervening opportunity yang artinya kesempatan intervensi, atau juga bisa diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif dari penggantinya kebutuhan. Lalu aspek yang ketiga adalah kemudahan transfer atau kemudahan dalam ruang. Faktor ini tuh mempengaruhi kekuatan interaksi karena memudahkan pemindahan manusia, barang, jasa, dan juga informasi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Lalu pertanyaan ketiga ini mengenai konsep hinterland. Hinterland itu secara harfiah berarti dalam. Jadi hinterland merupakan sebuah pemukiman asli dari suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan juga pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor. Contohnya seperti daerah Kalimantan sebagai ekspor batu bara, dan juga daerah sebagai pemasok bahan tambang. Lalu untuk pertanyaan nomor 4 yakni mengenai silsilah atau garis keturunan dari suku Sunda. Suku Sunda ini memiliki garis keturunan atau silsilah yang bersifat bilateral, yakni dari garis keturunan ayah dan juga garis keturunan ibu. Dan juga jika dilihat dari egonya, suku Sunda ini mengenal istilah-istilah untuk 7 generasi ke atas dan juga 7 generasi ke bawah. Urutannya jika ke atas itu ada kolot, ada embah, ada buyut, ada bao, ada janggawareng, lalu ada udeg-udeg, dan juga yang terakhir ada gantung siwur. Sedangkan istilah untuk ke bawah ada anak, ada incu, ada buyut, ada bao, ada janggawareng, ada udeg-udeg, lalu yang terakhir juga gantung siwur. Untuk pertanyaan nomor 5, ini mengenai cagar budaya di sekitar kita yang bersangkutan dengan sosiologi komunikasi. Di sekitar saya, di sekitar perumahan saya, terdapat suatu pos kamling dan juga alat pentungan di mana seperti ini.
di mana si tempat poskamling ini merupakan sebuah tempat untuk berkumpulnya suatu masyarakat, ketua RT atau ketua RW ketika sedang mengadakan rapat dadakan. Sehingga dalam suatu tempat tersebut kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan satu tetangga lainnya. Sedangkan alat pentungan ini merupakan suatu alat komunikasi di mana seperti biasa orang-orang tahu bahwa pentungan ini menandakan bahwa ketika malam bapak-bapak sedang ronda atau suatu nanti ada maling, sehingga pentungan itu ditakol, dipukul, nanti akan mengeluarkan sebuah suara sehingga masyarakat bisa berkumpul di tempat tersebut, sehingga itu merupakan suatu alat komunikasi yang bisa menyampaikan satu pesan dari satu individu ke individu lainnya. Lalu pertanyaan nomor 6 mengenai etos, patos, dan juga logos. Apa sih etos itu? Etos adalah sebuah karakter, inteligensi, dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita menjaga nama baik dan juga membangun personal branding sehingga sehingga kita yang berbicara itu memiliki citra yang baik di depan halayak umum. Lalu ada patos. Apa sih itu patos? Patos adalah bukti emosional atau emosi yang dimunculkan dari para anggota halayak yang berkaitan dengan bagaimana ketika komunikator membangkitkan semangat pendengar dan juga memotivasi seorang pendengar. Contohnya, jika kita berbuat baik, maka kita akan maka orang juga akan berbuat baik kepada kita. Lalu ada logos. Apa sih logos? Logos adalah bukti dari logis, penggunaan argumen dan bukti dalam sebuah pidato. Contohnya, jika Anda bekerja keras dengan tekun, maka Anda akan mendapatkan hasil sesuai dengan hasil pekerjaan Anda. Lalu pertanyaan terakhir ini mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna walaknakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum sumuban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha anta alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya manusia di antara kamu yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh kami maha mengetahui dan maha teliti. Mungkin dicukupkan sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan dalam menjawab ataupun kesalahan dalam menjawab, karena saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.